Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun hadirin yang berbahagia, atas nama panitia penyelenggara wisuda mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk mengikuti upacara wisuda Diploma 3 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa Lampung. Untuk melancarnya seluruh rangkaian acara pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Senat Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Mursyid MSc, MMkes, PhD. Marilah kita para hadirin semua untuk mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan
yang telah gugur mendahului kita. Mengingat kita mulai. Mengheningkan kita selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang senat terbuka dan angkat sumpah Akademi Teknik Radio dan Musik dan Radioterapi Fathul Bangsa. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Hotman Esas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama mengirim Fatihah kepada almarhum Ruhi Anggara yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami hadir pada saat ini menundukkan kepala dengan penuh khusyuk dan berserah diri, mempersembahkan puji, mengaturkan syukur dan memanjatkan doa kehadirat-Mu dalam acara wisuda Diploma 3 Teknik Radio dan Radioterapi. Ya Allah, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan turunnya rahmat dan karunia-Mu kepada kami, sebagai wujud tanggung jawab amanah dari-Mu untuk memakmurkan bumi ini dengan cahaya Ilmu. Semoga para lulusan pendidikan ini dikarunia kebaikan, jenjang karir yang mulia, dan keberkahan yang seluas-luasnya. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para guru dan dosen kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Wisuda yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Matahan, DFM MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Nes Leni Yunita Esther MN. Yang saya hormati LLDK Wilayah 2 yang diwakili Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. Yang terhormat Direktur Akrobat Bangsa beserta seluruh sivitas akademika dan jajarannya. Yang terhormat para direktur rumah sakit di wilayah Provinsi Lampung. Yang terhormat para instruktur praktek kerja lapangan seluruh rumah sakit di wilayah Provinsi Lampung. Yang terhormat para rohaniawan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Yang terhormat para wisudawan dan wisudawati serta keluarga yang berbahagia. Yang terhormat para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan olehnya untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka menghadiri acara wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah Diploma 3 Radiologi tahun akademik 2018-2019. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Aktek Radiognostik dan Radioterapi Patriot Bangsa menyelenggarakan pendidikan berdasarkan izin Mendiknas nomor 196-D-2003. Kemudian dikeluarkan izin program studi dengan nomor 180-Gas-DVL3-DVL6-2014 dan sudah terakreditasi oleh LAMPTKes nomor 0582-AKR-DIV-9-2019. Saat ini Aktek Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa sedang mendidik sejumlah 168 orang mahasiswa yang terdiri dari tingkat 1 sejumlah 62 orang mahasiswa, tingkat 2 sejumlah 52 orang mahasiswa yang telah melaksanakan praktek lapangan di rumah sakit. Tingkat 3 sejumlah 54 orang mahasiswa yang pada hari ini diwisuda. Sedangkan lulusan aktek radiodiagnostik dan radioterapi Patriot Bangsa sampai tahun akademik 2017-2018 sebanyak 744 lulusan yang kini telah terserap 100% di lahan praktek baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pada setiap awal pembelajaran setelah diadakan
pengenalan program studi mahasiswa juga diikutkan training ESQ agar mahasiswa mampu mengendalikan emosi dan lebih optimis dalam menjalankan kehidupan, serta diharapkan menjadi tenaga radiografer profesional di bidangnya. Untuk membuka wawasan pengetahuan mahasiswa mengenai pelayanan kesehatan di tingkat internasional, Yayasan Nusantara Group bekerjasama dengan Lincoln University College, Malaysia dalam bidang pendidikan dengan menyelenggarakan kegiatan studi banding mahasiswa Atropatria Bangsa ke University Teknologi Marah dan Lincoln University College, Malaysia, Kuala Lumpur. Institusi pendidikan di bawah naungan Yayasan Nusantara Group selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, Yayasan Nusantara Group juga menjalin kerjasama dengan Lincoln University College Malaysia dalam bidang pendidikan dan pembangunan, dan bagi tenaga pendidik yang berada di bawah naungan Yayasan Nusantara Group. Insya Allah, Atropatria Bangsa akan terus berkembang sehingga visi kami untuk menghasilkan tenaga radiografer profesional yang dilandasi iptek, intak, dan akhlakul karimah dapat terwujud. Hadirin dan wisudawan yang bahagia, kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati atas suksesnya menyelesaikan studi di Atropatria Bangsa. Hari wisuda adalah hari bahagia yang penuh dengan upacara yang diharapkan bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga dapat merefleksikan harapan dan tantangan. Harapan kami agar wisudawan dan wisudawati dapat menjaga nama baik alma mater, dapat menampilkan karya-karya yang membanggakan, serta tidak lupa dengan alma maternya, dan juga dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kepada orang tua yang telah mendukung terselenggaranya proses pembelajaran, dan juga staf pengajar serta pembimbing lahan praktek dan yayasan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini juga saya ucapkan selamat berbahagia kepada para orang tua yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya menjadi tenaga radiografer yang membanggakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan lulusan program Diploma 3 Akademik Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa Lampung tahun akademik 2018-2019 oleh Ibu Irma Rahmania, SST MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa nomor 140-A/24/SK/PB/BAU/2019 tentang kelulusan mahasiswa angkatan 13 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa tahun akademik 2018-2019. Membaca hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran selama pendidikan mahasiswa angkatan 13 Akademi Teknik Radiodiagnostik Patriot Bangsa
tahun akademik 2018-2019, menimbang dan seterusnya, mengingat, memutuskan kelulusan mahasiswa angkatan 13 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa tahun akademik 2018-2019 dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, nama-nama yang terlampir di bawah ini merupakan mahasiswa yang dinyatakan lulus menempuh pendidikan di Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa. Kedua, demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Oktober 2019, Direktur dicat dan ditandatangani. Nama kelulusan mahasiswa angkatan 13 tahun akademik 2018-2019. Pertama, Arif Nur Safei dengan IPK 3,15 dengan predikat sangat memuaskan. Kedua, A. Nahis Setiawan, IPK 3,27 dengan predikat sangat memuaskan. Ketiga, Ahmad Rifki, IPK 3,27 dengan predikat sangat memuaskan. Yeni Anggraini, IPK 3,16 dengan predikat sangat memuaskan. 53, Yeni Oktami Takuna, IPK 3,44 dengan predikat sangat memuaskan. 54, Zulfa, IPK 3,33 dengan predikat sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda. Wisudawan Wisudawati, Program Diploma 3 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa Lampung tahun akademik 2018-2019 dimohon untuk berdiri. Arif Nur Safei, putra dari Bapak Asnawi dengan IPK 3,15, predikat sangat memuaskan. Anais Tawan, putra dari Bapak Ramidi dengan IPK 3,15, predikat sangat memuaskan. Ahmad Rifki, putra dari Bapak Ilham dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Ade Ananta Putri, putri dari Bapak Alfian NZ dengan IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Prakuku Hidayat, putra dari Bapak Brata Dharma dengan IPK 3,17, predikat sangat memuaskan.
Arjunatul Ehwa dari Bapak Salamuddin dengan IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Ayu Devira Febriani, putri dari Bapak Dasuki dengan IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Betari Berjaya, putri dari Bapak Ahmad Subardi dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Dea Reza Abelani, putri dari Bapak Sahpriyadi dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Dia Astiti, putri dari Agus Herwanto dengan IPK 3,52, predikat pujian. Dia Ayu Hatyasari, putri dari Bapak Supriyadi dengan IPK 3,17, predikat sangat memuaskan. Diki Prananda Putra, putra dari Bapak Tamrin dengan IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. Dina Puspita Andini, putri dari Bapak Siswandi dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Doni Saputra, putra dari Bapak Musadek dengan IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. Dwi Nur Ayu Anggraini, putri dari Bapak Asmuri Acadi dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Dwi Yunitasari, putri dari Bapak Joko Kumpul dengan IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Eka Fitriani Ningsih, putri dari Bapak Sawijan dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Elsa Ella Fitriani, putri dari Bapak Buholing dengan IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Fitriani Wulandari, putri dari Bapak M. Said dengan IPK 3,46, predikat sangat memuaskan.
IPK 3,09, predikat sangat memuaskan. Hardika Agus S. putra dari Bapak Ibrahim dengan IPK 3,25, predikat sangat memuaskan. Heni Astuti, putri dari Bapak Syafruddin dengan IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. Indah Kurniawati, putri dari Bapak Supardi dengan IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. Kevin Almadi, putra dari Bapak Gunaryadi dengan IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. M. Amrullah Adipe, putra dari Bapak Edi Sunarto dengan IPK 3,22, predikat sangat memuaskan. Mala Putri Tugas Tintara, putra dari Bapak Murdiono dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Maria Christine Siadari, putri dari Bapak P. Siadari dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Dari Bapak Rizal dengan IPK 3,18, predikat sangat memuaskan. Muhammad Agung Hidayat, putra dari Bapak Andi Saputra dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Muhammad Haris, putra dari Bapak Rianto dengan IPK 3,11, predikat sangat memuaskan. Mutiara Dewi, putri dari Bapak Aprizal, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. Mutin Lin, putri dari Bapak Momong Suarsono, IPK 3,43, predikat sangat memuaskan. Nabila Anastasia, putri dari Bapak Fantasia dengan IPK 3,14, predikat sangat memuaskan. Nur Alifah, putri dari Bapak Sumanto
dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Nurmala Cynthia, putri dari Bapak Ono dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Piranita Dayana, putri dari Bapak Saibun Kasim dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Puspa Yulia Sara, putri dari Bapak Zulkarnain dengan IPK 3,23, predikat sangat memuaskan. Putri Tristisika, putri dari Bapak Sudarto dengan IPK 3,41, predikat sangat memuaskan. Rahmi Uli Syafir, putri dari Bapak Mustafa, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Rio Nugraha Hartawan, putra dari Bapak Armedi dengan IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. Rita Ardianti, putri dari Bapak Sulfami, IPK 3,28, predikat sangat memuaskan. Sinta Pratomo, putri dari Bapak Lestomo Susilo dengan IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. Siska Marfua, putri dari Bapak Slamet Jumain dengan IPK 3,51, predikat pujian. Siti Hairunisa, putri dari Bapak Zainal Arifin dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Siti Nur Hasanah, putri dari Bapak Triyono dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Sunita, putri dari Bapak Sudirman Basri dengan IPK 3,30, predikat sangat memuaskan. Tirsa Hertania, putri dari Bapak Harumi dengan IPK 3,24, predikat sangat memuaskan. Trisus Surati, putri dari Bapak Wasiman dengan IPK 3,56, predikat ujian.
Via Pradina Rahman, putri dari Bapak Arif Rahman dengan IPK 3,27, predikat sangat memuaskan. Vivin Sandar Juninda, putri dari Bapak Samirin dengan IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. Wahyu Furqon Aditya, putra dari Bapak Triyono dengan IPK 3,38, predikat sangat memuaskan. Yeni Anggraini, putri dari Bapak Raja Muda dengan IPK 3,16, predikat sangat memuaskan. Yeni Oktani Takuna, putri dari Bapak Taufik Rusdi dengan IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. Zulfa, putri dari Bapak Rusdi dengan IPK 3,33, predikat sangat memuaskan. Hadirin, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan sumpah janji lulusan Diploma 3 Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa Lampung, didampingi oleh Ketua Senat Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari adalah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan. bahwa saya
akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan dan golongan, bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan keserakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali minta panggilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan naskah sumpah oleh masing-masing agama didampingi oleh rohaniawan. Agama Islam diwakili oleh Saudara Arif Nur Safei. Agama Kristen diwakili oleh Saudari Maria Christine Siani. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2019, saya Ketua Senat Patriot Bangsa dengan resmi melantik saudara-saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Ketua Senat HM Saleh Mursyid. Acara yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung kepada Ibu Nesleni Yunita SKM MM. Dipersilakan. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Publik Wilayah 2, dalam hal ini diwakili Ibu Rusdina HRS/EMSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pimpinan Institusi Pelayanan Direktur Rumah Sakit se-Provinsi Lampung. Yang saya hormati PLT Direktur dan Sivitas Akademi Atro Patriot Bangsa Musada beserta jajaran, para orang tua, wali, wisudawan, dan wisudawati yang berbahagia, serta para wisudawan dan wisudawati lulusan Atro Patriot Bangsa Musada, dan para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sebaiknya kita untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dipertemukan dalam acara wisuda lulusan Akademi Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa Husada tahun 2014 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selawat serta salam senantiasa terlimpah atas Nabi kita Muhammad SAW. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, pertama, tentu saja kami mengucapkan selamat kepada saudara semua. Dengan wisuda ini berarti saudara telah sah menyandang gelar ahli madya, radio diagnostik dan radioterapi. Baru saja kita telah menyaksikan prosesi wisuda terhadap 54 lulusan Aktro Patriot Bangsa Husada. Kami atas nama pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan selamat kepada para orang tua, wali dan para wisudawan. Semoga apa yang dicita-citakan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hadirin yang kami hormati, pencapaian target dan tujuan pembangunan di bidang kesehatan tidak terlepas dari peran SDM kesehatan. Salah satu misi untuk mencapai visi Kementerian Kesehatan masyarakat yang sehat dan berkeadilan, yaitu menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan secara umum mempengaruhi keadaan dan pelayanan kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan ini dirasa belum mampu mendukung perkembangan kesehatan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan kualifikasi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan yang tidak merata semakin memperparah rendahnya jumlah SDM kesehatan berkualitas terutama di daerah terpencil. SDM kesehatan dapat dikatakan merupakan jantung dari sistem kesehatan nasional. Tanpa adanya tenaga yang menggerakkan dan melayani, maka pilar-pilar yang lainnya tidak bisa berjalan. Masalah ini merupakan masalah bersama untuk kita semua. Tentunya kepastian penyediaan anggaran untuk berkesinambungan pelaksanaan program, koordinasi dalam pelaksanaan masih perlu ditingkatkan antara Kementerian Kesehatan dengan lintas kementerian terkait dan antara pusat dan daerah. Kendala lain yaitu perlunya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar. Menurut rasio kecukupan tenaga kesehatan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa masih kurangnya tenaga kesehatan dibandingkan dengan target nasional. Sejatinya problem kekurangan dan ketidakmeratan distribusi tenaga kesehatan serta mutu tenaga kesehatan itu sendiri telah disikapi dengan program-program signifikan dari pemerintah. Pengembangan mutu tenaga kesehatan tak kalah juga menjadi pusat perhatian pemerintah. Hal tersebut telah dipersiapkan sejak tenaga kesehatan di masa pendidikan, yang mana diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan hendaknya para lulusan melakukan uji kompetensi. Yang insya Allah Aktro ini tahun depan kita mulai melaksanakan uji kompetensi untuk terbitnya STR. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat sekitar lebih kurang 36.168 tenaga kesehatan dari 21 profesi tenaga kesehatan yang telah tercatat dan terregistrasi di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, saya tekankan bagi perguruan tinggi kesehatan hendaknya mampu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi ke depannya melalui penataan kelembagaan perguruan tinggi yang sehat, peningkatan kualitas pembelajaran, dan kegiatan kemahasiswaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, meningkatkan pendidikan berkelanjutan bagi dosen, serta mendorong produktivitas dalam menghasilkan publikasi karya tulis ilmiah. Dengan adanya mutu tenaga kesehatan yang direncanakan sejak awal masa pendidikan, maka mahasiswa sebagai potensi pekerja di masa datang diharapkan mampu memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk mendukung dan berpartisipasi di era globalisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga ke depan mampu menghadapi tantangan pasar bebas seperti masyarakat ekonomi ASEAN, APEC, dan AFTA. Hadirin yang berbahagia dan kepada seluruh orang tua dan wali,
Diharapkan para orang tua hendaknya memaklumi bahwa lulusan pendidikan tenaga kesehatan yang wisuda pada hari ini tidak dapat dipastikan semua akan diserap oleh pemerintah sebagai ASN atau PNS tenaga kesehatan. Lowongan penerimaan aparatur sipil negara yang terbatas jumlahnya serta belum tentu diadakan setiap tahunnya tentunya belum dapat menjawab kebutuhan peluang kerja untuk menjadi ASN atau PNS Provinsi Lampung. Namun demikian, peluang kerja bagi tenaga kesehatan di tempat lain masih terbuka lebar baik untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan praktik mandiri sepanjang kita mampu berkompetisi dalam segmen nasional maupun global. Bapak dan Ibu serta wisudawan-wisudawati, alhamdulillah pendidikan teknik radiologi dan diagnostik dan radiografi ini hanya satu-satunya di Lampung. Ya, syukur alhamdulillah memang peluang kita untuk artro ini masih cukup luas. Ya, tentunya memang kita ini hanya ada di pelayanan rumah sakit atau di klinik-klinik. Ya, jadi harapan ke depan insya Allah memang kalian betul-betul bisa maksimal dan besok juga kita ada di bulan Oktober besok ada peluang untuk PNS kota-kota juga sudah dibuka untuk di semua kabupaten kota, rumah sakit PNH dan rumah sakit Adi Muruk untuk di Provinsi Lampung ya, rumah sakit ada di kota itu semua kabupaten kota sudah membuka ulang untuk teman-teman mengikuti tes tersebut dan alhamdulillah juga di rumah sakit Adi Muruk ini sudah berjalan radioterapi. Nah ini juga membuka peluang kepada adik-adik untuk meningkatkan skillnya, melanjutkan pendidikannya untuk mengambil khususan untuk radioterapi. Karena kita sudah melayani pelayanan radioterapi, tetapi saat ini memang khusus pasien umum, karena belum ada pasien BPJS, karena memang masih kita koordinasikan dengan pihak BPJS. Artinya di sini memberikan peluang untuk lulusan ATRO Patriot Bangsa ini untuk semakin luas peluang kerjanya. Selain di rumah sakit, alhamdulillah juga rumah sakit swasta semakin bertambah. Juga tidak menutup untuk klinik-klinik seperti klinik dokter gigi yang sudah punya alat radiologi. Ini juga merupakan peluang untuk adik-adik semua. Dan harapan kami betul-betul adik-adik ini betul-betul berkompetensi dan mempunyai STR itu harus betul-betul diproses karena saat untuk melaksanakan praktik pelayanan kita harus mempunyai STR. Dan kepada wisudawan dan wisudawati saya berpesan, pertama, ketika saudara memasuki dunia kerja, hendaklah saudara bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangan profesi serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hendaklah saudara selalu meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan formal maupun iklan-iklan seminar dan lain-lain. Ketiga, hendaklah saudara menjalin komunikasi yang baik dengan teman sejawat maupun dengan profesi lainnya ketika menjalankan pelayanan keprofesian. Keempat, hendaklah saudara tetap menjalin komunikasi dengan institusi yang telah melahirkan saudara sebagai seorang tenaga kesehatan. Kelima, jangan lupakan jasa orang tua dan pihak-pihak yang telah mengantarkan kesuksesan saudara menjadi tenaga kesehatan. Akhirnya pada kesempatan ini, kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, juga kepada seluruh orang tua, dan ucapan terima kasih kepada para unsur pengelola pendidikan atas dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan program pendidikan tenaga kesehatan. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua L2 Dikti Wilayah 2 yang disampaikan oleh Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan L2 Dikti Wilayah 2 Ibu Rustina HRSE MSI. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi dan
salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan kesehatan dalam rangka menghadiri acara wisuda Agro Patriot Bangsa Lampung tahun akademik 2018-2019. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan kehidupan yang lurus, berakhlak dan berilmu pengetahuan serta bermartabat. Selanjutnya perkenankanlah saya atas nama Kepala LLDT Wilayah 2 mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang wisuda pada hari ini, dan juga kepada orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati. Para wisudawan dan wisudawati telah menunjukkan kepada orang tua dan keluarga dan juga masyarakat bahwa saudara adalah generasi muda bangsa yang bisa dibanggakan dan bisa diharapkan untuk membangun bangsa ini dalam rangka menuju keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan dan wisudawati, para donatur dan penyedia beasiswa, saya pun ingin menyampaikan rasa gembira serta selamat atas keberhasilan yang telah dicapai oleh wisudawan dan wisudawati ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada Direktur Agro Patriot Bangsa Lampung atas kerjasama dan usaha yang sangat keras dan sungguh-sungguh, sehingga para wisudawan dan wisudawati dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Para pimpinan Agro Patriot Bangsa Lampung, para wisudawan dan wisudawati, orang tua wali dan hadirin yang saya hormati, atas nama Kepala LLDT Wilayah 2, izinkanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada Agro Patriot Bangsa Lampung hari ini kembali melaksanakan kegiatan wisuda sarjana alimadiyah yang baru sebanyak 54 orang. Dengan produktivitas yang dihasilkan menggambarkan bahwa Agro Patriot Bangsa Lampung selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi serta atas usaha dan kerjasama dengan sungguh-sungguh, sehingga para wisudawan dan wisudawati dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa Agro Patriot Bangsa Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah LLDT Wilayah 2 yang menyelenggarakan pendidikan diploma 3 di bidang radio diagnostik dan radioterapi yang insya Allah lulusannya sudah memiliki kompetensi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kompetensi lulusan berarti kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi perlu dimiliki oleh setiap lulusan karena kita dapat pastikan setelah lulus akan terjun ke masyarakat dan akan bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lainnya yang sebidang. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya pemberian pengalaman bagi peserta didik, dan pengalaman ini akan menjadi stimulus bagi perubahan perilaku potensial peserta didik tersebut. Artinya, setelah mengikuti pendidikan, seorang peserta didik seharusnya memiliki kemampuan baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Dan kemampuan ini seharusnya menjadi modal dasar bagi pengembangan diri lebih lanjut dalam rangka menjawab tantangan hidup yang akan dihadapinya. Dengan demikian, dengan memperhatikan konteks yang luas ini, sebenarnya harapan masyarakat kepada Agro Patriot Bangsa Lampung tidak saja dikaitkan dengan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu dalam pembentukan sistem nilai seperti nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran sebagai acuan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kepada wisudawan dan wisudawati bahwa acara wisuda ini merupakan tradisi bagi setiap perguruan tinggi dan mengandung arti penting, yaitu pengukuhan dan pengakuan bahwa para wisudawan dan wisudawati telah masuk kepada suatu fase kehidupan yang lebih berwawasan akademik, yang harus ditunjukkan dalam pemikiran dan tindakan yang lebih profesional dan lebih maju. Oleh karena itu, upacara wisuda jangan dilihat sebagai acara seremonial semata,
melainkan sebenarnya bermakna sebagai upacara pengukuhan dan tanggung jawab yang ditandai dengan mengucapkan janji wisudawan dan wisudawati. Tanggung jawab ini pada dasarnya memelihara nama baik citra alma mater. Hal ini merupakan konsekuensi dari disiplin ilmu dan kesederhanaan yang didapatkan dalam kampus dan disandangnya di tengah-tengah masyarakat luas. Para hadirin yang saya hormati, para wisudawan dan wisudawati dan para orang tua wali yang berbahagia. Demikian sampai yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Atropatriot Bangsa Lampung karena telah melaksanakan wisuda ini dengan baik. Karena wisuda ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Atropatriot Bangsa Lampung sebagai lembaga pendidikan tinggi kepada masyarakat. Dan juga kepada para wisudawan dan wisudawati, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar sarjana ahli media. Semoga kelak menjadi manusia yang berhasil dan berguna bagi nusa dan bangsa sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Atropatriot Bangsa Lampung yang telah bekerja sama untuk memajukan pendidikan melalui perguruan tingginya. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga selalu komitmen sesuai dengan visi dan misinya atas segala kepedulian dan perjuangan dalam memajukan dunia pendidikan di Atropatriot Bangsa Lampung. Perjuangan dalam meningkatkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan, meningkatkan kualitas dosen dan lain-lain dalam mewujudkan pelaksananya asmopid pendidikan melalui tridharma perguruan tinggi. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ataupun kota, yang selama ini telah memberikan dukungan kepada perguruan tinggi swasta di wilayah ini. Semoga dukungan dan kerjasama dari pemerintah dapat terus berlangsung sehingga perguruan tinggi dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun daerah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala LL Dikti Wilayah Dura, Profesor Dr. Slamet Widodo MS, MN. Terima kasih. Sambutan yang ketiga oleh Ketua Senat Patriot Bangsa Hussein, Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Mursid, MSI, MMKes, PhD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang diwakili Ibu kita tadi yang pulang terlebih dulu, mungkin masih banyak pekerjaan. Yang terhormat Ibu Dua Dikti Wilayah 2 yang diwakili oleh Sobat Akademik Kemahasiswaan Dikti Wilayah 2, Ibu Rusina SI MSI. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Ibu Dr. Adrina MKes atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Pari Lampung, ada Mas Arif, terima kasih hadirnya. Yang terhormat para jajaran pengurus Yayasan Patriot Bangsa Lampung. Yang terhormat Direktur Atropatriot Bangsa beserta seluruh Civitas Akademika dan jajarannya. Para Direktur Rumah Sakit Wilayah Provinsi Lampung dan para instruktur praktek kerja lapangan seluruh rumah sakit di wilayah Provinsi Lampung. Yang terhormat para orang tua dan wali mahasiswa-mahasiswi yang hari ini diwisuda sebagai lambang keberhasilan
mereka mampu meraih ijazah akademik. Yang terhormat para rohaniawan Kementerian Agama Provinsi Lampung yang juga tampak pulang duluan juga. Seluruh undangan hadirin yang ada dalam acara ini yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, terutama khusus sampaikan salam bahagia saya kepada anak-anak kami wisudawan dan wisudawati serta keluarga yang berbahagia. Pada hari yang penuh rahmat ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan rahmatnya adalah hari ini Senin 28 Oktober 2019 kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia untuk bersama-sama mengikuti acara sidang senat terbuka Atro Patriot Bangsa dengan acara tunggal wisuda Diploma 3 bertahun akademik 2018-2019. Pada hari ini Atro Patriot Bangsa mewisuda sebanyak 54 lulusan dengan gelar ahli media radiologi dengan wisuda angkatan ke-13 bagi akademi teknik dan radioterapi. Patriot Bangsa telah menghasilkan alumni sebanyak 744 orang. Saya sampaikan ucapan selamat datang kepada para lulusan wisudawan dan wisudawati, karena Anda hari ini sudah dilantik sebagai tenaga kesehatan. Mulai hari ini berbeda ketika Anda datang pagi di ruangan ini setelah Anda dilantik sebagai tenaga kesehatan. Saudara tarekat dengan etika yang tinggi, karena kita bekerja tenaga kesehatan berbeda dengan disiplin ilmu yang lain. Kita berhadapan dengan manusia, dengan orang ke orang yang harus terjaga komunikasi dan hubungan yang baik maupun ketentuan kaidah profesi kita yang sudah berjalan selama ini. Prosesi wisuda merupakan hal yang sangat berkesan, sekaligus menentukan dalam sebuah proses pendidikan tinggi sebagai interpoin dalam pengajian masyarakat dan implementasi kompetensi di lingkungan kerja. Para wisudawan dan wisudawati akan memasuki lingkungan yang real, di mana kompetensi dan kemampuan komunikasi akan diuji sebagai konsekuensi radiographer yang bertugas pada pelayanan kesehatan untuk turut serta berperan aktif dalam upaya pencapaian programnya Kementerian Kesehatan Women, sehingga dengan demikian masyarakat ekonomi ASEAN MEA juga adalah termasuk dalam program yang kita hadapi sejak 2015 kemarin. Dalam tantangan ini yang kita hadapi bukanlah suatu hambatan kita untuk berhasil ke depan, tapi tantangan adalah peluang yang Anda jadikan untuk bisa maju ke depan, dan Anda jadikan peran menjadi jalan untuk meraih kesuksesan dan keunggulan terhadap yang lain. Sebagai contoh, ketika era MEA akan berlaku di ASEAN, banyak sekolah-sekolah perguruan tinggi yang sangat khawatir dengan kebebasan antar negara ASEAN akan masuk ke Indonesia dan bikin rambu-rambu berbagai cara agar tidak masuk ke Indonesia. Namun itu tidak bisa dihindari karena media sosial dengan revolusi industri 4.0 sekarang ini, orang bisa melihat akan terjadi di Amerika Serikat yang saat terjadi di Eropa saat ini juga bisa tahu. Apa yang Anda ketahui, semua yang ada di dunia saat ini bisa Anda lihat. Bahkan di negara kita sendiri, dengan adanya medsos yang tinggi ini, komunikasi bisa terjadi yang sangat jauh. Kemarin saya mendapat telepon dari Atro Banjarmasin. Mereka tidak tahu tentang adanya program untuk kompetensi, tapi mereka menganggap apakah karena tidak terdaftar beberapa tidak kompetensi. Padahal itu hanyalah untuk mereka yang tidak mengerti
tentang informasi digital yang sudah diberikan oleh Dikti pada saat ini. Dan saya dengan adik-adik saya dan anak saya ini dalam berdekat akan saya adakan pengayaan untuk ujian kompetensi di Lampung ini. Saya sudah bekerjasama dengan AIPRI, Asosiasi Industri Pendidikan dan Gambar Indonesia, bahwa mereka nanti akan datang 2 hari, mungkin 3 hari, melatih saudara sebelum ujian. Karena informasi yang saya peroleh, banyak di antara para lulusan yang kemarin ujian kompetisinya telah ikut yang lalu yang tidak berhasil, yang tidak lulus. Bahkan tadi Pak Bataan menginformasikan salah satu perguruan tinggi ATRO yang tidak disebutkan namanya hanya lulus 7 orang dari sekian puluh orang ya. Nah ini saya tidak mau terjadi pada Nusantara Group. Nusantara Group Anda kan sudah tahu semua ya, bisa baca di Google. Nusantara Group itu ada 7 di provinsi di Indonesia. Jadi kita semua ATRO yang ada 4 di bawah Nusantara Group, kita akan melakukan pengkayaan dulu sebelum saudara masuk ke dalam arena pertandingan dengan menggunakan alat-alat komputer. Menurut informasi yang kita peroleh adalah kelemahan mereka ujian kompetensi yang banyak tidak lulus tadi karena tidak bisa menggunakan alat komputer menjawab pertanyaan-pertanyaan dari uji kompetensi itu sendiri. Saya punya keyakinan lulusan dari ATRO bangsa ini insya Allah akan berhasil untuk bisa meraih uji kompetensi dengan baik dan maksimal. Karena persyaratan sekarang ini untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil, untuk menjadi seorang tenaga yang dibutuhkan oleh pemerintah bahkan juga swasta, dia selalu meminta STR yang disyaratkan juga harus bekerjasama dulu dengan profesi dan Dikti untuk mendapatkan ujian kompetensi baru proses STR tadi. Orang tua harus bangga anaknya kuliah di ATRO ini, karena di ATRO lulusannya nggak ada yang nganggur. Kalau ada yang nganggur lebih dari 2 bulan di wisuda hari ini, coba Anda silakan komunikasi dengan kami di Jakarta. Angkat tangan nanti. Saya permisi. Karena banyak tawaran memang yang minta ya. Sekali lagi pada wisudawan, wisudawan saudara ada salam hadiah dan saudara sudah masuk dunia wisata sehingga Anda sudah terikat ikatan emosional yang akrab, yang terpatri kuat sesama ada beberapa. Anda karena tidak pernah kenal, bukan saudara, bukan hubungan darah, tetapi ketika Anda berbicara dan tahu itu ada beberapa, malah langsung kita terjalin persaudaraan yang kuat tadi itu. Ini salah satu sumpah daripada Anda tenaga kesehatan. Pada para wisudawan dan wisudawan, atas nama pribadi, pimpinan dan atas nama seluruh sivitas akademika Akademi Bangsa, saya mengucapkan selamat atas wisudanya saudara-saudara pada hari ini. Ucapan selamat disampaikan juga kepada seluruh keluarga, orang tua, wali yang hadir pada hari ini atas kesuksesan yang saudara capai dalam memberi dukungan moral dan material yang tiada henti-hentinya hingga putra putri bapak dan ibu hari ini meraih kesuksesan yang kita saksikan bersama. Misalkan juga ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung beserta jajarannya, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 2 Sumatera Selatan yang mendukung sangat respect dengan kami. Bahkan kami ketika datang ke LGDT Palembang tadi kami mendapat layanan sangat memuaskan. Rencana kita ke depan adalah kita akan merger antara ATRO Bangsa dengan Akbid Radul Sabsadan. Dengan begitu merger ini kita akan tambah prodi baru, jurusan baru. Dan kemarin sudah keluar rekomendasi dari L2 Dikti. Insya Allah kita akan selesaikan dalam singkat ke Jakarta. Jadi Anda ikut doakan saja bahwa kita mudah segera
Sebenarnya D4 tadi di album ini. Jadi Anda juga bangga bahwa sekolah Anda terus berkembang. Bila perlu kita tingkatkan tenaganya kalau ada untuk isu terapan radiologi. Karena juga isu terapan radiologi juga sudah ada dan insya Allah itu bisa dikembangkan ke daerah lain. Kemarin saya berbicara dengan Ketua Bari yang juga kebetulan Ketua Kepala Pusat Diknaker, maka dia sangat respect untuk menyelesaikan Pak Moses untuk kerjasama yang pernah saya bicarakan dulu dengan program kelas yang namanya kelas sentrik, kelas rumah belajar. Jadi kalau ini kita jadi laksanakan nanti saudara juga bisa akan melanjutkan, tidak usah jauh-jauh. Kemudian saya sampaikan juga ucapan pada pimpinan rumah sakit negeri dan swasta yang telah menjadi lahan praktek yang sangat penting bagi pelaksanaan pendidikan di Atropatho bangsa hari ini. Semoga jasa-jasa baik yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal pada sisinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu medley Nusantara. Aku lagi
Terbaik pertama, Tri Suranti dengan IPK 3,56, predikat dengan ujian. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Mursil, MSI MMKes PhD, dimohon untuk memberikan penghargaan kepada terbaik kedua. Kepada PLT Direktur Atro Patriot Bangsa, Ibu Ilma Rahmania, kami mohon kesediaan untuk Bapak Ketua Senat bersama anggota yayasan dan PLT Direktur Atro Patriot Bangsa beserta Kasubag Al2 Dikti untuk foto bersama mahasiswa berprestasi. Menyanyikan lagu Mars Akademik Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti memberikan segala nikmat dan hidayahnya yang tak pernah terhitung dengan hitungan dan tak terbilang dengan bilangan. Atas rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah berbarokah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di sini sebagai perwakilan dari rekan-rekan wisudawan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sambutan pada acara wisuda dan pelantikan lulusan Diploma 3 Radiologi tahun 2019-2020. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan penghormatan dan terima kasih yang tak terhingga sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan beserta istri, Direktur, dosen-dosen dan segenap staf akademika Atro Patriot Bangsa, beserta lahan praktek rumah sakit seprovinsi Lampung yang telah membimbing, membantu dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual selama kami mengenyam pendidikan di Atro Patriot Bangsa tercinta ini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada segenap keluarga besar akademika Atro Patriot Bangsa atas segala kesalahan, kekurangan dan kehilafan kami selama kami menjadi keluarga Atro Patriot Bangsa. Tidak lupa pula kami wisudawan dan wisudawati mohon doa semoga kami semua setelah benar-benar lepas dan menyandang gelar ahli media radiologi dapat berperan sebagai aktor intelektual di tengah-tengah masyarakat dengan membawa nama baik dan kehormatan alma mater Atro Patriot Bangsa yang tercinta ini. Banyak hal yang kami dapatkan selama menjalankan studi di kampus ini. Semoga ilmu, bimbingan, dan nasihat yang Bapak Ibu berikan dapat memberikan manfaat kepada kami sehingga kami dapat berkembang dan bisa menjadi radiografer yang profesional. Amin. Untukmu wahai teman, waktu tak pernah berhenti walau sejenak. Lupakanlah semua dendam,
lupakanlah kesalahpahaman yang tak berarti, agar ringan melewati hari esok, karena tepat di hari ini kita harus berpisah. Kebersamaan yang kita ciptakan menjadi hal terindah yang tak pernah terlupakan. Canda tawa, sedih, tangis, semua kita lewati bersama. Karena kita adalah keluarga yang tak pernah terpisahkan. Teman, wujudkan semua yang kita miliki. Mimpi kedua orang tua kita, mimpi semua orang yang berdoa untuk kita. Hanya kesuksesan yang dapat kita berikan kepada mereka, agar mereka tersenyum bangga dengan segala upaya yang telah kita lakukan. Untukmu, wahai ayah, ibu, tiada kata yang pantas yang kami ucapkan selain kata maaf. Maaf, karena kami hanya bisa minta maaf. Entah berapa goresan luka yang telah kami toreh dan membekas di hatimu. Entah berapa juta keringat yang telah kau kucurkan demi impian yang selalu hadir dalam tidurmu. Impian yang selalu memompa semangatmu, semangat dan keyakinan, dan suatu hari nanti anakmu akan berdiri tegak dan bersinar di tengah dunia. Ayah, ibu, beriku jalan yang kau tapaki memberi makna yang besar dalam kesungguhanmu. Dengan segala upaya yang kau usahakan demi biaya kuliah yang tidak sedikit. Bahkan kau rela meminjam dan menjual apapun demi kelangsungan kuliah kami. Di tengah teriknya matahari yang menentang, di tengah derasnya hujan yang mengguyur, engkau tetap berdiri tegak. Tanpa lelah kau tetap berusaha, berdoa, dan terus berharap. Ayah, ibu, engkau adalah harta yang paling berharga bagi kami. Engkau adalah pelita dalam hidup kami. Engkau adalah semangat juang dalam hidup kami. Maafkanlah anakmu yang selalu mengelus dada. Maafkanlah anakmu yang selalu membuatmu merasa bersalah. Anakku yang selalu hadir dalam mimpi-mimpimu. Ayah, ibu, tak henti kami berdoa dalam sujud kami. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selama 3 tahun ini kami telah menimba ilmu dan pengetahuan di kampus ini. Hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, melainkan awal dari perjuangan kami selanjutnya. Izinkan kami menimba sebanyak mungkin pengalaman dan mengamalkan ilmu, dan kami berikan yang terbaik yang kami miliki bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan. Amin. Sebelum saya akhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengutip kalimat motivasi. Wisuda adalah saat yang menyenangkan. Itu adalah akhir dan awal. Itu adalah kenangan hangat dari masa lalu dan impian terbesar untuk masa depan. Graduation in an exciting time, in but an ending of the journey, it's one memories of the past and big dream for the future. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi untuk teman-teman, selamat wisuda guys, kita sudah lulus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang senat terbuka dalam rangka wisuda dan angkat sumpah
Akademi Teknik Diagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa. Dengan resmi saya nyatakan ditutup. Hadirin yang berbahagia, atas nama panitia penyelenggara wisuda, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan Akademik Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Patriot Bangsa tahun akademik 2018-2019, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Penutup, marilah kita tutup seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakah tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meski
Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap